Oke, oke baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman sukses selalu ya teman-teman ya. Ini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kepada bagi petani sawit pemula ya teman-teman ya. Pemula, kalau yang sudah besar, sudah punya modal banyak, lahannya puluhan hektar, 10 hektar ke atas ya, di skip saja video ini, mungkin ilmunya nggak masuk ya, karena orang punya modal kan gampang, bisa nyuruh orang ya, tinggal perintah-perintah anak buah aja. Nah, kalau petani kecil seperti saya ini dan petani-petani pemula ya teman-teman ya, nah ini saya berbagi pengalaman karena saya ini petani kecil teman-teman, nggak punya lahan yang luas puluhan hektar, 10 hektar aja nggak ada teman-teman ya. Nah, nggak sampai puluhan hektar seperti punya orang. Jadi dengan modal sedikit saya bisa menambah kebun tiap 5 tahun sekali lah, karena kita menabung dulu teman-teman. Itu pun kita bisa dapat lahan sambil ngutang-ngutang teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini saya rekomendasikan buat teman-teman, bagi pengalaman buat yang merawat TBM ya. Biasanya orang merawat TBM itu biasanya kebanyakan menyerah teman-teman. Oke, kita langsung lihatkan perkebunan saya ya. Nah, seperti contohnya perkebunan saya ini teman-teman ya. Ini lahan sawit kita, ini lahan kita 3 hektaran ya teman-teman ya. Nah, 3 hektaran ini kalau petani kecil seperti saya ya teman-teman, modal kecil, ini bisa kita kerjakan sendiri. Batas minimal yang bisa kita kerjakan sendiri adalah 5 hektar ya maksimalnya teman-teman ya. Untuk satu orang teman-teman, untuk perawatan mulai TBM seperti ini. Nah, kalau putipnya saya ini baru bisa panen ya teman-teman ya. Baru bisa panen ini sawit ini di umur 5 tahun teman-teman, 5 tahun tanam. Nah, makanya saya sarankan buat teman-teman jangan tanam yang bibit kecil seperti punya saya ini teman-teman, karena saya kemarin terburu-buru mau nanam, pengen punya sawit baru teman-teman ya. Nah, seperti ini, bibit kecil seperti ini lambat teman-teman untuk jadi besarnya. Kita butuh 5 tahun sampai 4 tahun baru kita merasakan panen teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau nanam bibit tuh yang sebesar sana ya teman-teman ya, sebesar itu. Umur bibit di polybed ya sekitar 1,5 tahun baru teman-teman tanam ke lapangan seperti ini. Jangan seperti punya saya ini kemarin. Ini punya saya ini kemarin 3 bulan 6 bulan, udah sampai 6 bulan teman-teman, 5 bulan sudah saya tanam di lokasi. Nah ini makanya dia besar-besar ya. Kalau besar di lokasi seperti ini lambat teman-teman, karena kondisinya kenapa lambat, karena kondisi sawitnya nggak bersih terus. Kita nggak ini aja yang kita kerjakan teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat sahabatnya seperti ini ya. Ini buat petani-petani pemula. Kenapa? Karena petani pemula ini kalau melihat seperti ini, berlomba-lomba dengan rumput seperti ini, biasanya dia menyerah. Biasanya kadang lahannya dijual lah, dikontrakkan ke orang lah. Itu jangan teman-teman ya, itu rugi biasanya. Misalkan memang lahannya mau dijual untuk investasi atau untuk yang lain ya, itu pribadi masing-masing teman-teman ya, sembarang saja. Tetapi buat petani yang punyanya itu saja ya, dia juga dapatnya beli, misalkan seperti itu, usahakan kerjakan pelan-pelan teman-teman. Nah contohnya seperti saya ini saya lakukan penebasan ya, penebasan. Biasanya saya melakukan penebasan dengan lahan seluas ini biasanya sampai 4 bulan 5 bulan baru kelar sampai atas sana teman-teman ya, baru kelar. Karena saya dalam 1 bulan tuh paling turunnya ke kebun tuh paling seminggu, atau dalam 1 bulan seminggu atau 10 hari saja teman-teman, tidak rutin ya. Banyak saya kerjakan yang lain ya. Nah seperti ini caranya teman-teman. Nah ini setelah tinggi-tinggi begini, sudah agak tinggi, si semprot. Nah itu drum kita di sana teman-teman, drum hijau ya. Itu kita ini setelah ini selesai saya semprot, selesai saya tebas kemarin 2 bulan. Nah 2 bulan kemudian saya semprot. Nah ini dia, kita semprot sudah kuning-kuning ya teman-teman, bisa lihat ya di video ya. Nah makanya daripada itu teman-teman jangan menyerah. Memang perawatan TBM ini lagi sulit sekali teman-teman, perawatan sawit kecil. Nah punya saya aja baru segitu. Itu jenis PPKS yang ambi teman-teman. Ini baru umur tahun tanam di kebun 11 bulan teman-teman ya, 11 bulan. Nah mungkin kalau teman-teman nanam bibit yang umur 1,5 tahun sampai yang 2 tahun teman, yang bagus itu sebenarnya bibit itu besar, umur 2 tahun tanam ke lokasi itu bagus ya teman-teman. Cari di pembibitan. Kalau umur yang 1 tahun, itu masih hitungan lambat lah, kita baru bisa panennya ya teman-teman ya. Dalam 3 tahun kita belum bisa panen teman-teman. Kalau prinsipnya saya ini 5 tahun dijamin.
5 tahun 4 tahun baru merasakan panen buah pasir ya teman-teman, atau buah kecil ya, buah kestrasi ya. Itu laku di pabrik teman-teman, tenang saja. Pabrik membeli, tapi harganya beda 300 dengan buah yang besar ya, beda harga. Tidak pilih tenera atau dura ya teman-teman ya. Semuanya laku di pabrik. Yang penting sawit, jangan buah, asalkan jangan jual buah pisang ya teman-teman ya. Nah seperti itu, jangan ragu buat teman-teman yang pemula-pemula ya, atau punya lahan yang kecil ya. Nah perawatan sawit ini memang seperti ini, nggak apa-apa disahabat-sahabatkan seperti ini. Kerjakan saja pelan-pelan. Kalau nggak punya modal, biasanya kalau punya modal ya kita pelan kerjanya teman-teman. Tebas saja 1 hari ya dapatnya 1 jalur ya, nggak apa-apa teman-teman, atau 10 kali 10, yang penting kerjakan terus tiap hari. Kalau saya nggak rutin teman-teman, nggak terlalu rutin karena saya banyak dikerjakan yang lain. Nah seperti itu. Nah ini lahan sawit tua semua keliling ini. Udah besar-besar, tahun tanam sama. Ini dulu nanamnya saya buka pertama ini dulu teman-teman. Saya buka pertama tahun 2016 ya. Tetapi saya gagal teman-teman ya. Saya nggak punya modal waktu itu, nggak punya mobil juga karena ini jaraknya jauh ya, dan jalannya sulit ya. Makanya kemarin saya gagal untuk nanam di sini, jadinya saya hutankan lagi, kemudian saya buka di tahun 2023. Ya ini kayak saya tanam, ini sudah dekat akhir 2024, ini umurnya sudah 11 bulan. Nanti kalau sudah pas bulan 12 akhir atau masuk bulan 1 sudah umurnya 1 tahun ya untuk sawit saya ini ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah di tahun depan, mungkin di tahun ini kita bisa beli lahan lagi teman-teman ya. Kalau rezeki bagus, harga sawit tetap normal ya, mungkin insya Allah kalau tidak ada kendala kita bisa dapatlah 1 hektar lah kita untuk nambah lahan lagi ya. Ya seperti itu, karena setiap tahun itu harus kita menambah kalau memang betul-betul asli kita mau bertani sawit. Menambah itu kalau perlu banyak teman-teman, sampai 10-an hektar ya. Ya ini aja nyari lahan ini masih banyak lah teman-teman, karena target saya sampai 20 hektar teman-teman, baru stop, baru ya nggak stop sih teman-teman, masih kita beli-beli lagi lahan ya, nambah lahan. Ini masih lahan orang tua saja yang kita kelola ya, nanti kita akan nambah lagi, kita beli lahan lagi. Makanya dari itu teman-teman, kalau memang senang di pertanian sawit ya, itu sudah teman-teman usahakan sistemnya seperti itu ya. Mungkin kalau yang tidak senang ya tidak apa-apa, lahannya dijual. Kalau saya enggak teman-teman, saya senang di perkebunan karena enak teman-teman, santai kerjanya. Ya ini seperti ini, saya mau pulang sudah. Nih pondok, tinggal jadi pondok. Kalau memang bawa bekal tidak perlu pulang teman-teman, sore bisa kerja lagi. Tapi saya pulang karena mau jemput anak sekolah ya. Nah ini teman-teman bisa lihat hutan semua ini teman-teman. Oh ini baru ya disemprot sekitar ya 3 bulanan. Ya 3 bulanan yang lalu ya teman-teman, kita semprot sudah. Nah ini yang baru, ini baru ya, ini yang 3 bulan, ini sekitar 4 bulanan ya. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah makanya jangan ragu, jangan takut untuk bertani sawit. Memang kondisinya seperti ini, jangan menyerah ya teman-teman. Walaupun tidak punya modal, tetap kerjakan sendiri ya. Turunnya sekali ke sebulan tidak apa-apa teman-teman, yang penting ditengok atau digaruk piring saja seperti ini. Kalau saya tebas total, habis itu saya semprot teman-teman, karena saya kebiasaan seperti itu lahan-lahan sawit saya sebelumnya ya teman-teman. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita menikmati hasilnya, walaupun kita nanamnya sawit biasa atau sawit abal-abal. Mau sawit abal-abal, mau sawit unggul ya, semuanya ada hasilnya teman-teman, bisa dijual buahnya. Asalkan teman-teman jangan nanam pohon sagu saja, itu tidak bisa dijual buahnya, cuma batangnya saja ya. Seperti itu. Makanya jangan ragu teman-teman, bagi-bagi petani sawit pemula ya, jangan ragu, jangan bimbang, pokoknya tanam saja. Jangan takut dengan bibit jelek atau bagus ya, itu tergantung rezeki masing-masing ya teman-teman ya. Jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang penjual bibit, yang kadang-kadang ini menjatuhkan semangat orang ya teman-teman. Saya nggak suka pekerjaan menjatuhkan semangat orang, tuh paling nggak suka saya, karena itu menghambat kesuksesan orang lain ya. Oke lanjut teman-teman ya, silahkan tambah lahannya, tiap tahun tambah kalau perlu.